Islam artinya berserah diri. Islam artinya selamat, hidup terpimpin oleh perintah-perintah Tuhan. Dek, turun aku dek, turun dek. Sedangkan kalau di Kristen, bebas. Kenapa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Ada sedikit ini yang saya sampaikan Bang. Cia, gimana? Karena sudah 1 minggu ini anak saya ini ikuti live-nya Abang ini. Nah, alhamdulillah ini saya bisa naik ini Bang. Iya. Saya sih orang Malat Bang. Dan pertanyaan-pertanyaan dari anak saya ini mengenai Islam saya belum bisa jawab. Iya. Dan saya bilang sama anak saya tunggu. Mudah-mudahan saya bisa masuk gabung di sini. Alhamdulillah saya gabung sekarang Bang. Iya. Saya ingin Bang Suma apa ya? Kalau apabila anak saya nanti bertanya, mudah-mudahan setelah bertanya ikut dengan saya masuk Islam Bang. Amin. Amin. Usia berapa anaknya? Berapa usia sekarang? 15 Bang. Oh, 15 tahun. Cewek ya? Iya Bang. Entah apa yang dia mau pertanyakan. Dia mau bertanya sama saya tentang Islam Bang. Saya bisa jawab begini. Ilmu saya belum ada. Belum cukup untuk menjawab hal itu. Jadi nanti saya upayakan, saya cari cara untuk mencari jawaban yang kamu pertanyakan. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang saya tidak ketahui. Itulah aturan Islam. Betul sekali, betul sekali. Jadi Emang alhamdulillah ini Bang. pertanyaan anak kita apa? Pertanyaannya dia Bang, banyak Bang. Tapi nanti tak Abang yang tanyakan itu. Iya. Ini jangan berbicara. Ya langsung saja Dek, mumpung bapaknya sudah naik ke Komal, nggak apa-apa Dek. Jadi ini untuk apa yang akan ditanyakan oleh adik, insya Allah kita semuanya bisa. Ini kebetulan ada Gurunda, Bang Zuma silakan bertanya apa aja. Iya. Apalah tokua? Apalah musanggap ya? Apalah parah? Apa le? Apa le? Apa kita sampaikan? Apa Iya, Semarang. Kristen adalah agama yang benar? Oh, Ya orang tua. Orang Gerilem itu. Oh, apa lagu? apa lu kukua? Kuiseng ya patai pertama buka ada. Coba aku bertanya, seperti bertanya apa? Buka ada maki. Mani aku Bisa bidik saat insien deh. Apakah Kristen bisa betul menyelamatkan? Kristen apakah bisa menyelamatkan? Ya, Kalau kita lihat di dalam Matius 7, dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, atau misalnya nasanga Yesus, melaiko, kamu semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi bagaimana mungkin mau selamat kalau Yesus mengusirnya, kan gitu. Napuk ada Yesus, damuin dete, lauko mule male moko, laukan de bobo solapekan. Ya tidak sangga Yesus deto, Matius siapa tuh? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ya betul napuk ada Yesus. Keden tahu mengusir setan pakai nama le. Si Sola bermukjizat pakai namanya pula Yesus. Ya betul napuk ada Yesus. Malaikun DTP ya. Natorok nakan deko patitong nasanga Yesus le. Nah, aku tidak mengenal kamu. Banyaklah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ke surga atau ke neraka? Anu anas samin je pasti mi antame ri neraka kamase. yang
Di Yohanes 20 ayat 29, Ah, dia bilang, nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. nah, ini kita harus belajar konteksnya. Kita harus belajar konteks. Kenapa? Karena ketika Yesus berbicara mengenai Yohanes 20 ini, itu kita harus melihat bukan cuma satu data, tapi kita melihat apa yang sedang Yesus perlakukan di sana. Apa? Ketika Thomas kemudian dari seorang ke-12 muridnya, salah satunya Thomas, lalu bersama-sama Yesus, lalu murid-muridnya yang lain juga berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan apalagi mencucukkan kemudian tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi ya tuh disangin itu tania Tuhan, tetapi Tuhan. Beda antara Tuhan dan Tuhan. Mania to lain lembaga Bible Indonesia, na pukada to Tuhan, na ganti menjadi Tuhan. Yang itu kusanga aku penyesat. Apa tania Tuhan inde to, tapi na pukada Tuhan. Menyesatkan orang lain dengan memanipulasi terjemahan. Ya to disangan dito bahasa Yunanina, Yunaninya. Kok jadi kayak gitu ya? Bahasa Yunaninya yang ada di situ itu adalah kurios. Tania teos. Aketeos yang itu disangan Tuhan. Tapi yang deto tertulis kurios dalam bahasa asli. Jadi di situ tidak ada Tuhan, tapi diterjemahkan menjadi Tuhan. Apa tujuannya? Yaitu tadi, engkau menyesatkan banyak orang. Engkau adalah semua pelaku kejahatan. Engkau jahat karena kau merubah perkataanku sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu jelas itu. Jadi kemudian ketika Thomas mencucukkan tangannya, dia mengatakan kemudian, karena engkau telah melihat aku, maka percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai kurios. Apa itu? Tuhan. Tuhan siapa? Mesias. Mesias yang mana? Yesus. Jadi oknum ini kan tidak diketahui, tidak dilihat oleh murid-muridnya ketika disalib. Murid-muridnya tak ada yang melihat. Mana buktinya? Coba kadek mutiro yang deto di Markus. Markus 10 apa? Nomor Markus 10:4 nomor 50. Apa nasangin itu? Markus 10 apa? Markus 10 apa? Nomor 50. Ya. Ayat 50. Nah, kalau balik museng bahasa India. India. Iya. Tae. Aduh. Saya tulisan. Ya itu 10 apa? Nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tae ande to muridna natiro to Yesus di tosok tangan kuna. Ditosok kena ditampiling, disambaki pelok na tayo natiro muridna. Nah sahabat lari ngaseng tuh muridna itu tertulis Markus 14 nomor 50. Ya tuh ngaseng murid-muridna lari meninggalkan Yesus. Nah, mingkondong diobela le. Ya itu nasanga berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Kita mau tiru tapi mau percaya ya itu yang tahu berbahagia. Tapi permasalahannya kalau kita telah lebih mendetail daripada Bible ini, yang datang di situ itu bukan Yesus asli lagi. Makanya di data Lukas 24 nomor 37, ketika pertama kali orang yang keluar dari kubur ini menampakkan diri kepada Yesus, kepada murid-muridnya mengiranya hantu. Nah, sangat popo. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Jadi ya tuh biasa natiro muridna Yesus apa nasanga? Matu menaden tahu mate tuh. Jadi nasanga itu murid-muridna kapan teh popo akipar akatannya popo parakang. Tanya Atau popo. Apa nih? Nenek pakande? Popo. Popo.
Iya. Siapa yang pakai popok ini? Bukan. Popok itu hantu setan. Oh. Jadi begitu. Oh, ada yang mau saya bilang. Apa anakku cantik? Mau bilang apa? Tolong yakinkan saya biar saya bisa mengikuti ayahku masuk Islam. Ya. Masuk akal tidak, Ananda? Tuhan mati. Itu aja dulu. Masuk akal enggak Tuhan mati? Tidak. Nah, tidak. Jadi yang mati di atas tiang salib Tuhan atau bukan? Kristen apa? Nah. Kristen Eh. Tuhan. Masuk akal enggak itu Tuhan mati? Tidak. Masuk akal enggak ajaran Kristen? Ayo. Kami tuh disangangin nak popok. Ayo. Bisa mau beragama yang tidak masuk akal? Ulangan 39. Sorry ya. Ulangan 32 nomor 39 ya. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Kok jadi Tuhan mati? Tuhan itu tidak bisa mati. Nah, kenapa bisa mati Tuhan di atas salib? Berarti itu bukan Tuhan. Tapi orang Kristen mengatakan itu Tuhan. Nah, berarti tak ada tamak kalang. Tak ada tamak kalang. Ake den sesuatu tak ada tamak kalang. Mana dipercaya? Thomas Aki tuh. Thomas Aki. Tomalasa. Mas Aki lek. Iyo, sakit. Ya, betul sangat aku. Nah, jadi penawam yang ambok mulai. Turuti ambok. Ambok itu nak. Iya, ambe. Sorry, ambe. B. Ya, ambe. Nah, sayang ki ambeta, ya itu nasanga la kendek ndete bertemu dengan kita yang membahas tentang perbandingan agama supaya Ananda yang cantik ini bisa belajar gitu. Karena kalau kita salah dalam memilih keyakinan, ikut-ikutan saja tanpa berakal, ya neraka, jahanam, kekal. Mereka raka tamar neraka. Baik. Iya, masa orang cantik masuk neraka? Jangan dong. Apa nasanga Yesus? Dio kitab Yohanes nomor 10 pitu. Bab 10 pitu nomor 3. Nomor telu. Apa Yohanes. nasanga? 17. Yohanes berapa? 17 nomor 3. 17 ayat 3. Iya. Kado loh. Apa, Le? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Nah, mereka memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Utusan. Utusan. Yang itu disanga dalam Islam, Yesus itu yang kami sebut Isa utusan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Markus 12 nomor 29. Yesus menyeru, dengarkanlah wahai Israel. Nah tuh Yesus berseru kepada Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasul, aku ini adalah utusan Allah. Jadi kita makisalang berarti memperoleh hidup yang kekal. Nah, sabak menurut Yesus, ya dari sanga hidup kekal, ake kita percaya kalina to'o adalah utusan. Ake moraiku mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus mengenal aku sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Mesa nari Allah Ta'ala dan aku sebagai utusan Allah Ta'ala. Nah, tapi kita makin di Kristen, nah pukada itu di mulut, ya to Yesus utusan Tuhan. Tapi masih yang ake alo minggui, lauki di gereja apa na sembah? Yesus.
berarti pembohong, munafik. Lain na pukada di pudukna, lain duka na praktekan lo tingkah lakuna. Begitu nih barangkali. Cocok kata kusanga. Yo. Salaman dulu le. Tos. Ini cocok. Cocok nih. Kacang panjang biar dipotong-potong pendek tetap panjang namanya. Itu. Ya, jadi akito sangat atau cocok mote Yesus te utusan, ya salang. Karena di Islam itu harus wajib hukumnya memahami bahwa utusan Tuhan yang datang kepada Yahudi Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah rasul yang suci, terkemuka, wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Oh keren, kalau di Islam itu keren sekali. Kita mendudukkan Yesus itu pada kedudukan yang mulia. Nah ditampar, ditampeleng bawana kodong pudukna, dipirui. Apakah bahasa Torajanya itu dipirui? Apa itu Diludahi. dipirui? Diludahin. Oh, disitri. Na keke, na kengke kasisi puduk na ke tuang na pengudui. Kan begitu. Mulutmu akan dikerumuni nyamuk sebesar lalat kalau kau meludahi Tuhan. Tidak boleh. Boleh. Apalagi ditombak lambungnya kodong. Anu taena tamak kalang matu manaden puang Tuhan pencipta kita bung. Ditombak lambungnya. Taena bela Yesus itu. Nah anu ki na bawa ki untuk mantaji apa sangan kita atau bebe. Bisa sih sang atau bebe. Apa tuh? Anu todongo. Baga. Baga. Dapat baga-baga kina suruh kita beriman. Mantung menaden puang pencipta langit dan bumi ditombak lambun dan mate. Alamak. Ini teman-teman kami menggunakan bahasa Ibrani bagian utara, paling utara ya, dekat Mesir kuno. Dimaklumi aja ya. Ini anak ini Toraja tapi namanya orang Kolakam. Kenapa bisa? Yang itu kusanga aku. Dan kebetulan mohon maaf translate-nya masih belum bilingual ya. Dia itu musanga. Dari kamus. Dari kamu. Saya tanda salam le. Kenapa kalau di Islam ada siksaan kubur, tapi kalau di Kristen tidak pernah diajarkan? Nah, supaya orang percaya. Padahal kalau di dalam Bible siksaan kubur itu ada. Siksaan kubur. Iya. Di dalam Bible itu ada siksaan kubur. Cuman tidak diajarkan. Seperti misalnya di dalam Mazmur 116 nomor 3. Mazmur 110 anang nomor telu. Apa kakek telu? Lalu, Nah, telu. Dan susito ditulis bahwa ya tuh di dalam karisteng sesuai dengan kitab Mazmur dan duka siksaan kubur, tapi ya tuh pendeta si sola pastor supaya tak nama taku ya te jemaat lancar ki pembayaran perpuluhan tak nama murai papukada itu lako deo jemaat bahwa den duka to siksaan kubur. Kalau lumbung nih, kalau Tuhan dah. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencengkamku. Ku menanggung kesusahan dan kedukaan. Ya itu nasanga atau kaperek mate. Ya itu narasakan kuburu. Masolang generasi. Tapi saya berharap malam ini generasi nggak rusak. Ananda saya bukan menjadi generasi rusak. Saya berharap Ananda ini benar-benar kemudian bisa menggunakan akal sehat. Lalu kemudian mengikuti ayah yang tercinta kan gitu. Amin ya Allah amin. Ya tuh disanga di Ananda siksa kubur di dalam Islam itu seibarat ki ake den tahu dia sudah tahu dirinya nih. Dia sudah tahu dirinya bahwa saya akan dihukum mati 3 hari lagi. Menderita enggak orang itu? Menderita. Dia sudah tahu dalam kubur bahwa dia akan ke neraka. Menderita enggak? Menderita. Itulah siksaan kubur. Jadi penyesalan. Kenapa dulu waktu hidup saya tidak ikuti bapakku? Di alam kubur enggak bisa ada pilihan lagi. Enggak bisa milih Islam, milih Kristen, enggak bisa.
Kalau sudah dikubur itu orang sudah menghadap ke akhirat. Tidak bisa lagi menghadap kembali ke dunia. Kalau sekarang Ananda ini masih bisa mikir ke Islam atau ke Kristen karena masih hidup. Tapi ketika nanti di alam barzah, di alam kubur, Seol, begitu kita masuk di Seol, alam barzah, itu tidak ada pilihan. Yang ada yang kita rasakan adalah selamat atau tidak selamat. Nah, kalau kita merasakan kita tidak selamat, bagaimana siksanya itu? Kita sudah lihat gambaran-gambaran setelah keluar dari kubur ini, tempat saya adalah neraka. Yohanes 5 nomor 29. Orang yang benar ketika di dunia akan dibangkitkan untuk diselamatkan. Tapi orang yang jahat akan dibangkitkan dari kubur untuk disiksa di neraka. Jadi ya kita harus milih agama yang benar. Di dunia ini mumpung kita hidup. Karena kalau kita sudah di alam kubur tidak bisa lagi milih. Saya harus ke Islam deh, mau kembali nggak bisa. Tayo na belay atau tahu batamang kubur untuk sulit aku dunia lino tayo na belay. Tayo na belay. Kita mikir kuburu ya siksa. Kenapa siksa? Karena yang ada hanya gambaran neraka. Aduh, saya kalau kiamat ini nanti bangkit dari sini tempatku neraka. Ya itu disangka siksaan. Karena sudah membayangkan tempatnya neraka. Tapi orang Islam yang mati, mereka bahagia di alam kubur. Kenapa bahagia di alam kubur? Karena mereka sudah melihat tempatnya, yaitu surga. Dan satu lagi Ananda harus tahu, di Islam itu tidak ada kematian. Orang Islam itu ketika dia mati, dia berada di sisi Tuhannya. Mana ayatnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa umat Islam itu ketika ia mati di dalam jalan Allah, dia mati. Sebenarnya tidak. Mereka itu tetap saja hidup dan mereka dianugerahkan rezeki dari sisi Tuhannya. Jadi umat Islam ake mati, tak enak mati. Mereka hidup di mana? Mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Nah, ada nggak dalil begitu di Kristen? Tidak ada. Orang Islam kalau mati itu tidak mati. Dia berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Sama seperti Yesus. Tidak mati, tapi mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Itulah umat Islam dan Yesus itu sama-sama tidak mati. Tapi kalau Kristen, tesensi atau nenek-nenek kita di Toraja, maaf, ya tuh mayatnya disimpan di goa-goa kak, sampai berpuluh tahun. Tera kamu takut tiro itu? Takut. Iya makanya ikut ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah itu. Hidup kekal itu mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal para utusannya sebagai utusan yang benar. Nah itu. Masya Allah. Begitu Anandaku yang cantik. Mudah-mudahan hatimu dilembutkan. Bisa menerima hidayah Islam. Amin. Apa betul saya orang Kristen dilarang pakai kerudung? Karena ayah saya sering suruh saya belajar pakai kerudung, tapi mama saya larang saya. Dilarang pakai kerudung di Kristen kah? Karena memang cuma disuruh bertudung. Ada ajarannya memang Paulus. Bahwasanya mereka perempuan itu diajarkan untuk bertudung. Nah, apa ya tuh disangat tudung? Yang dibilang tudung itu bisa payung. Karena tudung itu kan penutup kepala. Kalau kita lihat di dalam apa itu ya? Di 1 Korintus 11 nomor 6. Di situ dikatakan kemudian kata tudung itu adalah kata kalopto.
Kata kolopto itu adalah melindungi atau menudungi. Jadi kalau di Kristen berdasarkan kemudian 1 Korintus 11 nomor 6, bertudung itu ya bisa seperti payung disimpan di kepala untuk mungkin matahari atau supaya tidak untuk menutup kepala. Seperti kita simpan handuk di kepala untuk menutup kepala. Berbeda kalau hijab. Kalau hijab itu seperti wanita muslimah, wanita Islam. Kenapa? Karena wanita itu adalah harta atau barang yang paling berharga. Di atas muka bumi ini yang paling berharga itu adalah wanita. Maka karena dia barang yang berharga, maka dia harus dilindungi, dia harus dijaga, dia harus ditutup. Tidak boleh sembarang orang melihat. Yang bisa melihatnya nanti itu mahramnya. Orang-orang yang halal untuk melihatnya. Siapa itu? Suaminya. Cuman suami yang bisa melihatnya. Auratnya itu cuman suaminya yang punya. Dengan dia dan anak-anaknya. Orang lain tidak boleh. Makanya di Islam itu dilarang. Gitu Ananda. Kalau di Kristen ya cocok kami itu Indo omu tak na pureake berjilbab. Nasabah memang tak ajarannya untuk berjilbab, yang ada bertudung. Nah, sedangkan berjilbab dan bertudung itu berbeda. Berjilbab sudah pasti bertudung bukan jilbab. Begitu Anandaku yang cantik jelita. Ada lagi? Setelah kamu purai berhijab. Tai, Itu mana Den? ku cocok. Mana Den tak cocok na perempuan? Perempuan itu cocok berhijab. Apalagi Ananda saya cantik. Berhijab itu makin cantik. Kalau kita tidak berhijab, apa bedanya dengan, mohon maaf, apa bedanya dengan hewan peliharaan juga? Pahanya kelihatan. Iya kan? Sama seperti babi, kelihatan pahanya, kelihatan keteknya juga. Kalau kita cewek manusia, apalagi muslimah, nggak boleh seperti binatang. Harus kita tutup barang-barang berharga itu. Begitu Ananda. Belajar kita pakai hijab. Toh? Ya, Bom-bom saja belajar berhijab. Saya kita tidak. Karena kemudian repak bom-bom. tai. Oh. Kelas berapa adek ini, Ananda ini? Saya, Iya. kelas 9. Di mana ke sekolah? SMP 1 Bahodopi. Oh iya. Di Sumatera itu ya? Morowali. Oh Morowali. Iya. Orang lagi kan bukan bom gurunya ya. Morowali. Dia kalau umum itu di neraka paling bawah. Mamanya apa? Katolik atau Protestan? Kristen, Protestan. Protestan. Berapa ki bersaudara nak? 2. Sendiri? 2. 2. Kakak atau adik? Adik. Oh. Kakak tak laki-laki? Tidak ada kakakku. Oh adik. Saya yang Adik. pertama. Oh iya. Kayaknya cita-citanya mau jadi polwan ini. Bukan. Jadi apa? Apa yang namanya itu? Ustazah. Bukan. Jadi apa Ji? Arsitek. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan anak saya ini bisa jadi arsitek yang handal. Supaya nanti banyak membuat masjid di mana-mana ya. Apakah saya salah kalau menceritakan mama saya karena tidak mau masuk Islam? Kalau tujuannya baik tidak salah. Misalnya
Ayah pertanyakan supaya kami mendoakan mama supaya lembut hatinya, supaya bisa mengenal Islam gitu, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Kan Yesus bertuhan. Nah di Islam Tuhannya Yesus yang kita sembah, bukan Yesusnya. Kalau di Islam itu Yesus itu hanya hamba Allah, ciptaan Allah, bukan Tuhan. Yesus itu, makanya hidup kekal itu mengenal dia cukup hanya sebagai utusan saja. Kan tadi kita baca dalilnya toh, Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau Yesus mengatakan, bagaimana caranya kau bisa memperoleh hidup yang kekal? Ya, kenali aku sebagai utusan. Tapi di Kristen kenali dia sebagai Tuhan itu sendiri, itu salah. Jadi keliru di situ. Yesus mengatakan, kenali aku sebagai rasul. Nah, di Islam kita kenali Yesus sebagai rasul. Begitu. Nanti Bapak, nanti belajar-belajar tiap malam di sini sama-sama. Sedikit-sedikit belajar. Takut, Kak. Kenapa takut? Namanya kamu mamaku. Daripada Tuhan yang marahi kita nanti di alam kubur. Itu kan nanti mama masuk kubur, kan enggak? Sesayang-sayangnya mama sama kita kalau kita sudah pindah alam, mama tidak temani Ki. Nah, yang lebih sayang itu yang menciptakan kita. Maka kita harus lebih takut kepada yang menciptakan kita daripada mama. Meskipun kita takut sama mama juga, tapi takut sebatas manusia. Beda takutnya kepada pencipta. Kata Yesus, maukah aku ajarkan kepada siapa kamu harus takut? Takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh manusia dan sanggup melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Kalau mama kan tidak bisa lemparkan kita ke neraka. Tapi kalau pencipta langit dan bumi, kita tidak sembah, malah kita sembah yang lain. Lemparkan ke neraka. Gitu. Justru kalau kita sayang mama, kita harus ikut Islam. Supaya mama juga ikut. Jangan biarkan mama itu tetap jalan menuju ke neraka, kasihan. Kalau sayang kepada adik, sayang kepada orang tua, mama, maka harus masuk Islam. Karena kita sudah tahu bahwa jalannya mama itu kan keliru. Bagaimana caranya kemudian menyadarkan mama? Ya kita dulu yang selamatkan diri kita, baru selamatkan mama dan adik. Gimana mau menyelamatkan orang tua kalau kita sendiri nggak selamat? Nah sekarang, tega enggak kita melihat orang tua itu menuju ke neraka? Hanya gara-gara ego, karena gengsi, karena egois. Kita tidak tega kan? Nah, oleh karena itu, pelajari dulu Islam, masuk Islam dengan baik, setelah itu ajarkan mama pelan-pelan. Kan kita sudah tahu toh, tidak mungkin Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan turun menjadi bayi, tidak mungkin Tuhan dibunuh oleh ciptaan. Itu nggak mungkin. Maka seketika itu ditolak oleh akal. Segala sesuatu yang ditolak oleh akal ya jangan dipercaya. Yang dipercaya itu ya masuk akal kan gitu. Intinya kalau sayang kepada mama, anak saya ini ya masuk Islam dulu, habis itu belajar. Kalau perlu mau pesantren, misalnya mau pesantren di Jakarta, mau jadi penghafal atau di mana gitu, nanti tinggal laporkan ke kita. Saya mau pesantren, Om, bisa ndak saya dimasukkan ke pesantren? Mengenai biaya, jangan khawatir, kita akan biayai. Gitu. Nanti setelah jadi penghafal Quran, jadi orang yang benar-benar Islami, pulang ke rumah, kemudian ngajarkan ke mama. Ajak mama diskusi pelan-pelan. Kalau mama marah, hindarkan dulu. Jangan dulu berdiskusi. Nanti ada ruang di mana ada kesempatan ngomong Maki. Mak, Tuhan itu begini. Tuhan itu sebenarnya begini. Kita harus sayang kepada Yesus. Masa orang Romawi nampar, ludahin, seret, tombak, kita aminkan, kita iyakan, malah kita tepuk tangan. Jangan dong. Yesus itu kan harus kita sayang. Kita harus kasihi dia. Kita harus hormati dia. Maka tidak pantas kita percaya kalau dia itu mati. Dia itu diangkat oleh pencipta dan bumi, diselamatkan dari upaya pembunuhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Jadi yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi yang menggantikan dia.
Begitu Ananda. Betapa disayangnya ini sama anak sama ayah. Sampai Ananda ini diajak berdiskusi. Begitu, nah. Dan kami juga di sini sayang sama Ananda ini. Siapakah anak mata? Saya, Dia. Ires. Siapa? Muiz. Ires. Abdul Muiz. Kok nama laki-laki? Hai. Hah? Ires. Oh, Ires. Oh, nama yang cantik, Masya Allah. Ires itu adalah singkatan dari Islam yang resmi. Ires. Islam resmi itu bukan abal-abal. Ya. Itu insya Allah dapat hidayah nanti ke depannya. Oke. Saya mau tanya. Oh, sangat lama makmu. Apa? Apa? Kenapa ayah saya rela tinggalkan semua keluarganya demi masuk Islam, padahal bapak saya tidak pernah belajar Islam, tidak tahu. Karena begini, Ananda. Kalau di agamanya yang dulu, itu tidak ada ajaran kalau kita akan masuk surga bersama dengan keluarga. Berbeda dengan ajaran Islam. Al-Quran surah Arad ayat 23, kita umat Islam ini akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bersama dengan anak kita, bersama dengan istri kita, dengan kakek, dengan cucu-cucu kita, masuk ke dalam surga. Sedangkan kalau di Kristen mati, ya hanya sebatas dunia saja. Setelah itu tidak ada lagi hubungan. Kalau di Islam tidak. Di Islam itu kita masih berhubungan di surga. Di surga itu kita hidup kekal bersama dengan keluarga-keluarga kita. Nah kalau di Kristen tak ada itu. Bahwa kita akan masuk surga bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan suami, cucu. Enggak. Kalau di Islam, begitu umat Islam itu mati dalam keadaan beriman, masuk surga mereka bersama dengan anak-anaknya. Nah inilah dasarnya kenapa ayah itu, bapaknya itu kemudian memeluk Islam. Berharap anaknya ikut, istrinya ikut. Sehingga bisa bersama-sama di kehidupan yang kekal. Di bumi ini, di dunia ini kita cuma sementara. Kenapa? Karena tubuh kita, jasad kita itu tidak cocok dengan alam ini. Kita alergi dengan kehidupan di sini. Kenapa alergi? Tubuh kita menua. Kenapa? Karena kita nggak cocok. Hawanya tidak cocok, alamnya tidak cocok. Karena pada dasarnya tadinya kita ini adalah makhluk yang ada di jannah. Tubuh kita itu cuma cocok di surga, nggak cocok di bumi. Maka kita hidup di bumi ini ada sementara, kekalnya nanti di kehidupan berikutnya. Nah kalau kehidupan berikutnya di Islam, kita hidup bersama dengan anak istri kita. Kalau mereka mengikuti kita. Tapi kalau di Kristen, mati. Ya nggak sama-sama di surga, nggak ada ceritanya. Nanti kita akan sama hidup berumah tangga lagi dengan istri, dengan anak-anak. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada di Kristen ajaran begitu. Jadi buat apa bersama-sama di bumi? Paling juga 78 tahun, 80 tahun maksimal di bumi. Setelahnya tidak saling mengenal lagi. Katanya sayang sama adik, katanya sayang sama bapak, katanya sayang sama ibu. Kenapa tidak mencari tempat kembali yang kembali di mana kita sama-sama di sana? Di mana tempatnya itu? Di surga. Surganya siapa? Surganya Islam. Kalau surganya Kristen, ada nggak begitu? Nggak ada. Di surganya Kristen itu yang ada hanya menyembah, memuji, menari, menyaksikan naga lagi perang. Itu. Menyaksikan Tuhannya kemudian kawin jadi mempelai laki-laki, wanita. Kristen jadi mempelai wanita. Gimana itu? Di surga kok cuma menyaksikan perkawinan Tuhan lagi. Sedangkan di Islam, ketika kita masuk surga, seluruh kenikmatan, seluruh kebahagiaan disiapkan oleh Allah di surga untuk orang-orang beriman. Serba berkecukupan kita di sana. Kita tidak dilemahkan tua lagi di sana. Gak ada penyakit, gak ada cemburu, gak ada sakit hati, gak ada dendam, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada.
Yang ada hanya kebahagiaan. Bahagia terus. Dalam kehidupan kekal, kita tidak menua. Seumuran kita semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Seumuran kita semua. Dan di situ tidak ada lelah, tidak ada ngantuk, tidak ada sakit. Nggak ada. Kita bahagia dalam kehidupan kekal. Bersama siapa? Diupayakan bersama keluarga dong. Maka dari itu Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu, anakmu, istrimu, cucumu dari api neraka jahanam. Jaga. Jangan sampai anak istrimu masuk neraka jahanam. Jangan. Jaga dirimu. Upayakan kalian masuk ke dalam surga. Jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Itu di Islam. Oleh karena itu, kenapa ayah memilih Islam? Meskipun harus melepaskan keluarga besarnya. Demi untuk keselamatan beliau, ayah kita, dan anak-anaknya beserta istrinya. Oleh karena itu, anaknya diajak untuk mengenal Islam. Tapi tidak dipaksa. Tapi diperkenalkan Islam, diajak diskusi dengan baik. Diperlihatkan contoh yang baik. Bahwa kita dicipta oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi, di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali hanya beribadah, beribadah dan beribadah. Makanya umat Islam itu kerjanya cuma ibadah doang. Ibadah. Kenapa? Karena dunia ini tempatnya ibadah. Nanti kehidupan berikutnya bukan ibadah lagi, tapi menikmati hasil ibadah. Kalau Kristen terbalik, di dunia tidak ibadah. Mereka hanya melakukan prosesi-prosesi, persembahan kasih kepada Tuhan, kepada dewa-dewa mereka, kepada sembahan mereka. Tapi tidak ada perintah dari Tuhan. Contoh, ibadah di gereja. Ada nggak perintah Tuhan? Tidak ada. Ibadah minggu. Ada nggak perintah Tuhan? Tidak ada. Natalan? Nggak ada. Nggak ada perintah Tuhan itu. Mereka bikin-bikin sendiri. Nah, mereka di dunia ini tidak menyembah. Cuman bikin-bikin sendiri. Karena Yesus melarang, mengatakan, kamu bukan lagi hamba. Kamu bebas. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Tidak boleh lagi menyembah, kata Yesus. Tetapi anehnya, nanti di surga baru menyembah. Menari-nari, memuji-muji dalam kehidupan kekal. Coba nanti kalau masuk di surganya Kristen, memuji. Bagaimana caranya memuji di Kristen? Haleluya kan? Ikut-ikutan Yahudi. Haleluya, 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 haleluya. Coba memuji dalam kehidupan kekal begitu terus. Apa bahagianya kalau begitu? Jangan dulu 1 hari. 1 jam aja dulu. Haleluya coba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau tidak doer itu mulut. Ini dalam kehidupan kekal mau kayak begitu. Pret. Orang di bumi aja tidak bisa. Apalagi di akhirat, kehidupan kekal. Nggak bisa. Nah, kebalik di Islam. Di bumi dia ibadah. Subuh dia ibadah. Pagi dia ibadah. Siang dia ibadah. Sore dia ibadah. Malam dia ibadah. Begitu seterusnya. Sampai kiamat. Tapi setelah di kehidupan berikutnya, mereka nggak ibadah lagi. Tetapi menikmati hasil ibadah. Yaitu surga. Kristen beda. Di bumi ini tidak ibadah kepada Tuhan, merdeka dari penghambaan. Giliran nanti kehidupan berikutnya baru ibadah. Haleluya, 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 haleluya. Bayangkan itu. Kalau 1 tahun aja orang begitu terus, tidak makan, tidak minum, cuma menari-nari. Coba Anda habis ini, kamu praktek nanti, tutup pintu dari dalam, di kamar, habis itu kamu menari 1 jam. Bisa enggak? Tidak. Nah, bagaimana nanti di surgamu itu menari seumur hidup? Dalam kehidupan kekal. Wih, betismu meledak itu nak. Betismu meledak. Kalau kau menari terus dalam 1 tahun saja kau menari, kuku-kukumu itu pecah-pecah semua itu. Tulang-tulang betismu itu mengeras kayak pohon kelapa nanti. Kenapa? Bayangkan itu tidak ada kegiatan lain, cuma menari dok, menari sambil memuji. Haleluya, 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 iya, iya, haleluya, iya, iya. Kami yang di surga kami tepuk tangan menonton. Bagus juga ini surganya Kristen, begitu itu kerjanya. Nah, sementara kami makan makanan yang enak, minuman yang enak, menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah. Hidup serba berkecukupan, kami masing-masing punya istana, hidup bersama dengan anak istri kami. Sementara kalian sibuk, haleluya, haleluya, haleluya. Bayangkanlah kalau Pak Bom memuji dalam 1 hari, maka tidak keluar kesarnya. Matanya jatuh keluar. Itu bukan surga, itu neraka yang begitu. Neraka itu siksaan.
Yang surga itu tempatnya Islam. Begitu Ananda. Jadi itulah alasannya salah satu kenapa ayah kemudian lebih memilih kehidupan akhirat, yaitu meninggalkan keduniawian, termasuk meninggalkan keluarga-keluarganya yang pagan, menyembah kepada makhluk. Saya kira begitu Ananda. Saya pernah mengucap karut dulu. Apa? Oh, dikana. Itu baik. Saya bingung Om. Saya mau ikut ayah atau mama. Tolong bimbing saya. Karena Iya. saya takut neraka. Nah, kalau takut masuk neraka ya harus tunduk kepada Allah. Nah, manusia itu dua. Manusia itu dua. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dua potensi. Bisa dia jadi sesat, jadi jahat. Bisa dia menjadi takwa. Nah, kita harus bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak bertakwa, keluar dari Islam. Kalau kita mau diatur sama Tuhan pencipta kita, kita harus masuk di Islam. Karena di Islam Islam itu artinya ketundukan. Islam artinya berserah diri. Islam artinya selamat. Karena kita ingin selamat, maka kita berserah diri. Maksudnya berserah diri itu apa? Berserah diri, mengikuti, menundukkan diri, untuk kemudian hidup terpimpin oleh perintah-perintah Tuhan. Itu Islam itu di situ. Turun dek. Sedangkan kalau di Kristen itu bebas. Di situ tempatnya orang yang tidak mau diatur sama Tuhan. Kenapa? Paulus mengajarkan, jangan lagi kau mau diatur. Tentang makanan, jangan. Tentang minuman, tentang hari raya, jangan mau diatur. Jangan. Nah, iblis juga begitu. Iblis itu tidak mau diatur. Iblis itu tidak mau diatur sama Tuhan. Yang mau diatur sama Tuhan itu hanya Islam. Makanya mereka Islam itu tidak bebas. Sementara kerja, bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika pekerjaan dihentikan. Mengejar dunia seketika dihentikan. Menuju kepada Tuhan. Seketika itu juga tunduk semuanya. Seluruh bumi, seluruh isi bumi yang disebut Islam, ketika panggilan azan itu datang, wajib hukumnya menanggalkan urusan dunia, menuju kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Sholat. Nah, itu orang yang mau terpimpin hidupnya untuk kemudian menuju kepada keselamatan. Lah yang di sebelah gimana dong? Sekali seminggu itu pun bukan ibadah. Mereka hanya melakukan prosesi-prosesi yang mereka buat-buat sendiri. Cuma datang nyanyi, mendengarkan yang entah apa-apa yang didengarkan. Mengajak untuk perpuluhan. Cuma gitu-gitu doang. Nyanyi-nyanyi. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu, kalau mau masuk surga, takut ke neraka, maka harus tunduk kepada perintah Allah, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Al-Quran. Sedangkan di Bible mana perintah Tuhannya? Di Lukas ada nggak perintah Tuhan di situ? Masa Lukas adalah Tuhan? Masa Markus Tuhan? Masa Paulus Tuhan? Mereka mencatat itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan mereka, karya tulis mereka sendiri, itu bukan firman Tuhan. Dan mereka tidak pernah mengakui bahwa yang ditulis itu adalah firman Tuhan. Cuman orang Kristen yang mengatakan itu firman Tuhan. Penulisnya enggak. Lukas tidak mengakui tulisannya adalah firman Tuhan. Markus juga demikian. Paulus pun juga mengatakan itu. Yang kutulis bukan firman Tuhan, tapi orang bodoh yang ingin bermegah. Yohanes juga tidak mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Orang Kristen doang yang menganggap buku-buku itu adalah firman Tuhan. Itu. Jadi kalau mau masuk surga, tempatnya di Islam, bukan di tempat yang lain. Seperti itu Anandaku sayang. Silakan. Tepo rakalan mulai bobo. Tepa. Tepo. Wah,
Mana rendu ke kelek? Om, Ya. kenapa Bapak saya setiap subuh pergi ke masjid? Nah, karena itu ada perintahnya. As-salatu khairum minan naum. Lebih mulia sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi daripada tidur. Makanya ayah merasa terpanggil. Tuhannya yang memanggil, yang memberikan kehidupan sedang memanggil. Cobalah kalau kita dipanggil sama ibu. Hei, sini. Gimana kalau kita tidak datang? Ibu marah kan? Nah, ini pencipta kita yang memanggil. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Pencipta kita yang memanggil, yang memberikan kita oksigen, yang memberikan kita mata, yang memberikan kita hidung, rongga dada, paru-paru, memanggil kita. Yang namanya hamba yang sujud, tunduk kepada aturan mainnya Tuhannya, yang kudu datang meskipun ngantuk. Kenapa? Karena kita harus menang. Menang dari mana? Menang dari iblis. Harus. Itu di Islam. Dan bukan cuman ayah, anak-anak kecil. Islam itu sudah diajarkan dari kecil. Mereka mendengarkan azan beranjak menuju rumah ibadah, masjid. Nah, kalau di gereja, Ananda ini ngapain? Di gereja? Hmm. Mendengar khotbah, menyanyi, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus ketika turun ke bumi, justru dia berdoa kepada Tuhannya juga. Ini kesalahan fatal. Ini kesalahan fatal. Berdoa kepada manusia yang justru bertuhan kepada pencipta langit dan bumi. Kesalahan itu, Nanda. Itu salah besar. Yesus mempraktikkan apa? Beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kok kita justru menyembah dia? Kan tidak nyambung. Begitu loh, Ananda. Jadi adalah jalan yang terbaik. Karena Bapak sudah masuk Islam, bersyukurlah kepada beliau. Wujud dia cinta, sayang pada kita. Maka beliau rela kemudian melepaskan akidahnya, agamanya yang lama demi untuk keselamatan anak-anaknya dan istrinya. Lawang disambut itu, disambut upaya orang tua kita. Salami, cium tangannya. Ya, tidak selamanya ayah kita itu ada. Esok hari yang ada tinggal kenangan. Ada masa di mana kita akan mengatakan, ayah, begitu banyak tempat sandaran di bumi ini. Tapi tempat yang paling indah untuk bersandar adalah pundakmu. Tapi kalau ayah sudah tak ada, bagaimana? Ayah adalah manusia pertama yang ada di dalam hidup kita ini yang rela mati untuk kita. Ayah di tempat kerja dibentak, dimaki-maki sama atasan. Kadang dipermalukan di tempat kerja. Dipermalukan. Terkadang air matanya keluar. Nangis, emosi, kesal. Tapi ketika dia mengingat anak gadisnya di rumah, keringatnya itu tak ada artinya. Air matanya itu tak ada artinya. Dimaki di hadapan orang. Dicaci maki, dipermalukan di hadapan orang. Demi anak gadisnya, semuanya itu bukan beban. Dia rela. Ketika dia pulang ke rumah senyum, seakan-akan dia hebat. Tapi di luar sana, dia mengais-ngais. Rela dia menahan lapar. Rela dia menahan, kemudian malu, dipermalukan sama temannya. Demi untuk kita, anaknya di rumah. Itulah ayah. Dia tidak mampu kemudian mengurai kata.
Dia tidak mampu kemudian menyusun kata-kata untuk melampiaskan kasih sayangnya kepada kita. Tak sanggup ayah itu untuk berpuisi, untuk berpujangga. Tapi dalam hatinya, manusia yang paling sayang terhadap kita itu adalah ayah selain ibu. Itu ayah rela. Dia mau mati kayak di luar. Dia mau ngapain kayak dipukul, ditonjok demi untuk supaya anaknya bisa bertahan hidup. Ayah lakukan itu. Ayah lakukan apa saja untuk kita. Tidak ada yang kemudian ayah tidak lakukan demi untuk kita. Bahkan membunuh pun demi untuk menghidupi anak-anaknya. Seorang ayah itu berani. Kalau dalam hal duniawi saja mereka berkorban sampai jiwa raga. Apalagi tentang keselamatan anak di akhirat. Di akhirat. Itu saking pedulinya orang tua kita. Dulu, karena kebetulan saya pernah mondok 6 tahun. Terus saya pulang ke rumah, saya kultum di rumah, di tengah-tengah abang-abang saya dan adik-adik saya. Orang tua saya pada saat itu masih hidup. Apa kataku? Wallahi saya sambil bercucurkan air mata. Saya bilang gini sama mereka, ayah, ibu, saya panggil papa sama mama. Papa, mama, kakak, adik-adik sekalian. Bersyukurlah karena kita masih sama-sama gitu. Masih ngumpul, masih makan bersama, masih bersenda gurau bersama. Ada saatnya nanti di antara kita pergi duluan. Ada masa nanti kita tak bisa kumpul seutuh sekarang ini. Ada abang, ada adik, ada mama, ada papa. Ada masa nanti kami akan kehilangan papa atau papa yang kehilangan kami. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kita masih utuh seperti ini. Yuk maafkan ketika ada salah kami. Kami juga sebagai anak maafkan ketika ada kesalahan ayah, mama. Mereka menangis, kami menangis, pelukan, rangkulan. Sambil memohon doa supaya kita tetap bersama di dunia dan di akhirat. Tidak lama kemudian, mama tiba-tiba tahun 2000 meninggal dunia. Kembali lagi terulang. Saya katakan ke tengah-tengah keluarga saya ketika saya kultum. Biasa habis maghrib atau habis subuh. Aku bilang, ayah masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu? Di antara kita akan pergi. Ke depan begitu lagi. Ke depan ada lagi kita nih satu persatu dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Maka mumpung kita masih ada sekarang nih, yuk mari kita saling menyayangi, saling mencintai. Makanya keluarga dari bini saya itu heran, keluarga-keluarga heran. Bahkan anak-anak saya sendiri heran. Ini abah kok nggak pernah marah sama adiknya? Kok mereka ini bersaudara kok nggak pernah saling sikut satu sama lain? Mereka kok tidak pernah saling membenci dan mereka kok saling membantu. Anak-anak saya aja iri melihat saya dengan adik saya, dengan abang-abang saya. Orang serumah di sini heran. Loh kapan pernah ya kita bisa melihat orang ini ada ribut kah atau keles kah? Mereka bertemu kayak teman, kumpul, bersenda. Karena kenapa? Kami udah dididik dari kecil, dari orang tua kami. Tidak ada marah-marahan, tidak ada dendam-dendaman, saling membantu satu sama yang lain. Tidak ada kemudian rasa benci dalam hati. Sesalah apapun kakak saya, sesalah apapun adik saya, tetap benar. Begitu juga beliau terhadap saya, mereka terhadap saya. Sesalah apapun saya tetap benar. Bagaimana mau ada kebencian? Nah, itulah yang ingin saya pesankan kepada Nanda ini. Mumpung orang tua kita masih ada, yuk manfaatkan situasi, suasana untuk kemudian mengikuti, membuka diri. Jangan dulu masuk Islam kalau memang masih ragu. Tapi berikanlah ruang, bukalah hatimu, berikan ruang untuk ayah berbicara, dengarkanlah apa yang dia sampaikan. Kalau Ananda merasa itu salah, katakan salah. Kalau Ananda mengatakan itu benar, katakan benar. Lalu mengambil sikap. Kalau yang dikatakan ayah, papa itu benar, silakan lakukan. Terima, sepahit apapun. Karena kebenaran itu terkadang pahit. Tapi pahit belum tentu racun. Terkadang pahit itu obat. Dan begitu juga pada mama. Sebenar apapun mama, kalau itu salah jangan juga diikuti, tidak boleh. Biarpun orang tua kita kalau salah jangan diikuti. Biarpun orang lain kalau benar diikuti. Apalagi ini masalah keselamatan di akhirat.
Maka itu sangat-sangat kemudian sakral. Maka bagaimana caranya kita menelaah? Ingat pesan Om ini. Kristen mengatakan agamanya benar. Islam juga mengatakan agama Islam itu benar. Lalu bagaimana cara untuk memilih? Mana yang benar di antara keduanya? Yang benar-benar. Untuk menilainya, mana yang masuk akal. Itulah yang paling benar. Kristen boleh mengklaim agamanya benar. Islam juga mengatakan agamanya benar. Bagaimana menentukan sikap? Lihat, mana yang masuk akal. Kalau Kristen masuk akal, berarti Kristen yang benar. Tapi kalau Islam yang masuk akal, berarti Islam yang benar. Itu, kuncinya itu di situ. Siapa yang rasional? Siapa yang masuk akal? Kenapa? Kita ini manusia, disekolahkan STK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang benar. Apa yang kita pakai? Kenapa kita sekolah? Untuk mengasah otak. Kenapa harus otak? Supaya kita berakal. Kenapa kita berakal? Supaya benar dalam hidup. Kalau begitu, dalam hal beragama, kenapa kita tidak gunakan akal? Supaya kita benar selamat dengan agama yang benar itu. Kita memilih makanan dengan akal. Memilih pakaian dengan akal. Memilih teman dengan akal. Memilih barang dengan akal. Minuman dengan akal. Tapi kenapa giliran memilih agama kita tidak menggunakan akal? Semuanya harus dengan akal. Kenapa? Karena kita bukan hewan. Kita bukan binatang. Akal kita dikasih oleh Allah agar kita sampai kepada Allah. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhannya. Orang yang tidak berakal akan sampai kepada neraka. Sembarang dia sembah. Biar bukan Tuhan dia sembah juga. Oh sudah dilihat. Oh jalan di atas air. Wah ini Tuhan ini. Oh dia menghidupkan orang. Oh Tuhan ini. Padahal itu hanya mujizat doang. Tuhan itu bukan menghidupkan satu manusia. Tuhan itu menghidupkan alam semesta. Itu baru Tuhan. Kalau hanya manusia menghidupkan satu manusia itu hanya mujizat. Bukan Tuhan itu. Kalau ada orang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, itu hanya mujizat. Kalau Tuhan bukan begitu levelnya. Tuhan itu orang yang tidak ada diadakan. Itu baru Tuhan. Yang tidak ada diadakan, diciptakan. Itu baru Tuhan. Jadi janganlah jatuh cinta kepada makhluk yang hanya karena dia bisa membangkitkan orang mati satu orang. Karena dia orang lumpuh. Jangan jatuh cinta kalau dia itu Tuhan. Tapi jatuh cintalah bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sekira begitu, anandaku yang cantik jelita, yang baik hati. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan nanti di lain waktu. Jangan bosan-bosan hadir di sini. Saya siap menyiapkan waktu untuk memberikan materi-materi. Meskipun sederhana dengan bahasa sederhana. Demikian sementara, silakan. Sama tanya lagi satu. Iya, silakan. Bisakah orang yang lahir di Kristen bisa masuk Islam? Karena pendeta bilang sekali Kristen tetap Kristen. Ya bisa. Justru kalau orang Kristen itu kemudian masuk Islam, itu bagus. Kalau orang Kristen masuk Islam. Kenapa? Karena dosa Kristen itu dihapuskan. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38 dikatakan begitu. Bahwa orang Kristen yang masuk Islam, seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Dan seluruh kebaikannya itu diperhitungkan sebagai amalan baik. Itu Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Bahwa orang yang Kristen masuk Islam, seluruh dosanya dihapuskan. Itu di Islam. Jadi kalau dikatakan dalam pendeta mengatakan sekali Kristen tetap Kristen, wah itu salah itu. Salah. Bagaimana kalau tidak masuk akal? Semua tetap di situ, itu pembodohan namanya. Tidak bisa. Yesus malah mengatakan hidup keberagamaan itu supaya kita masuk surga. Di dalam Matius 5 nomor 20 kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak bisa masuk surga. Maka kita ini Ananda harus memilih sebuah agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Apakah agama Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Kenapa? Karena agama Yahudi tidak makan babi, Kristen makan babi. Agama Yahudi tidak makan anjing, Yahudi makan anjing. Apa? Kristen makan anjing. Agama Yahudi tidak makan monyet, tidak makan kera, tidak makan padale, pararang, popok.
Tapi orang Kristen makan segala. Berarti tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Satu-satunya agama yang lebih baik dari ahli Taurat ya hanya agama Islam. Masa ada orang dikatakan sekali Kristen tetap Kristen? Ya kalau Kristen salah, karena kita belajar sampai kita tahu salah ini, keliru ini. Masa ada Tuhan mati dibunuh manusia? Salah, keliru. Nah, masa kita harus hancur di situ? Ya jangan, itu pembodohan. Maka kita harus keluar mencari kebenaran hakiki. Begitu Ananda. Sampaikan salamku kepada pendeta. Katakan, Pak Pendeta, kata Bang Suma, kalau kita mengatakan sekali Kristen tetap Kristen, Yesus sendiri tidak Kristen kok. Apakah Yesus itu Kristen? Nah, kalau Kristen, kalau Yesus, gimana? Agama apa itu Tuhan Yesus? Dia orang Yahudi tuh. Dia Yahudi, dia bersunat, dia puasa, dia sholat, dia bersyahadat. Dia Muslim, Yesus itu Muslim. Coba Ananda baca di Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Dia soleh. Orang soleh itu orang Kristen atau orang Islam? Orang soleh? Iya. Islam. Islam, berarti Yesus adalah orang Islam. 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 Ibrani 5 nomor 7. Ya gitulah Ananda. Jadi kalau bisa nanti Om belikan jilbab, baju muslimah, mukena, hijab. Om sendiri nih yang belikan. Nanti tinggal kirim alamatnya, Om belikan Al-Quran. Untuk belajar Quran, untuk belajar pakai hijab. Terima kasih. Iya, Ananda yang cantik. Masya Allah. Kudu semangat, Lek. Ya, Menarang kule bahasa Toraja, Lek. yolah karena orang Toraja Kak. Iya, tapi mana gua mempelajari, nanti mau na motor di Toraja. Nah, Indok memang- boleh? Yo, Indok mesti solambekmu, oke, bicara bahasa Toraja, Lek. iyo. Oh, tapi tak sih anak sengke. Sengke apa? Tak ada kamu sangat sengke. Marah? Oh iya, tak sih anak sengke ake bicara, tak lah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Syukur. Oke, Oke. mungkin masih ambil lagi, Lek. Iyo. Bongi mo, tete siapa mite? Tete hampir mau tete mesa. Tinggal satu. Iya, setengah mesa, setengah mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Om, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaanku. Iya, sama-sama Anandaku. Ye, sama-sama. Om doakan Anandaku dilembutkan hatinya menuju kepada hidayah. Itu ya, amin. Ya. Mama mikiolo, matindro makiolo, matindo maki. Laman joki masikola masiang. Le, Iya. ya terus semangat. Oh libur, oh di kana. Nyaman namoya. Oke, teman-teman. Itulah tadi Ananda kita yang mencoba untuk sedikit belajar tentang hal-hal dasar keislaman. Mudah-mudahan beliau bisa dapatkan hidayah. Kita doakan beliau nanti bisa menjadi tokoh yang besar untuk negara kita ini dan juga menjadi tokoh yang besar untuk agama Islam. Amin ya rabbal alamin.